rezeki sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk beraktivitas sampai dengan hari ini. Sholawat serta salam kita limpah curahkan ke junjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya serta kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik kawan profesi, saat ini kita berada di salah satu kediaman beauty vlogger Kota Karawang ya, Mbak atau Teteh Friska seperti itu. Tadi sudah sempat berkenalan dan ngobrol-ngobrol sebentar. Kita mulai saja ya, Teh Friska. Kalau boleh tahu, Teh Friska ini sudah berapa lama menjalani pekerjaan sebagai beauty vlogger? Kalau awalnya itu sebenarnya mulainya itu di Desember 2022. Cuman mulai diseriusin itu di April 2023 kemarin. Gitu. Jadi baru 1 tahunan lebih dikit gitu. Untuk fokus di TikToknya sendiri gitu. Oh, jadi akun pertama kali itu di TikTok ya? Akun iya, untuk pekerjaan ini emang di TikTok gitu. Ya. Oke. Baik. Alasannya memilih sebagai beauty vlogger itu apa nih? Selain tadi kan sempat cerita tuh keisengan main TikTok, terus sempat juga beberapa media sosial lain. Nah, alasan utamanya apa tuh? Sampai akhirnya betul-betul terjun di pekerjaan sebagai beauty vlogger. Karena saya suka bicara di depan banyak orang gitu. Saya suka sama pekerjaan ini gitu, kita bisa edukasi banyak orang gitu kan. Nggak ada alasan spesifik kenapa bisa suka, kenapa bisa mau terjun di konten kreator. Tapi sejauh ini sih karena emang suka sama pekerjaannya. Tapi memang saat ini fokusnya hanya di konten kreator sebagai beauty vlogger atau ada pekerjaan lain di luar sana? Oh, untuk saat ini sih milih untuk fokus dulu mengembangkan akun supaya nanti kedepannya mungkin bisa kasih lebih banyak manfaat untuk orang-orang gitu. Oke. Jadi fokus. Iya. Dan keluarga juga support ya? Support banget gitu. Alhamdulillah. Kemudian Teh Friska, suka dukanya selama menjalani sebagai konten kreator beauty vlogger tadi ya, pasti ada suka duka dong selama 1 tahun ini gitu. Boleh diceritakan? Suka dukanya, dari dukanya dulu aja ya. Kalau dukanya itu suka kadang di viewers dari penonton. Kadang namanya kita sebagai konten kreator kalau viewersnya lagi drop itu kan benar-benar kepikiran banget ya. Sampai sekarang juga saya kayak gitu. Nah itu gimana caranya muter otak supaya bikin konten yang menarik, yang tetap bisa mengedukasi gitu. Pokoknya intinya yang bisa kasih manfaat ke penonton kita, ke followers kita gitu. Harus bisa tetap ikutin tren juga gitu loh. Jadi harus tetap muter otak untuk naikin viewers kayak gitu. Oke. Jadi kuncinya adalah di viewers ya? Ya, viewers dan tetap kasih konten yang bermanfaat gitu. Oke. Di luar sebagai konten kreator beauty vlogger tadi, pernah coba nggak sih iseng, saya mau coba bikin konten yang lain nih di luar beauty vlogger gitu? Jadi awalnya itu saya itu nggak langsung ke beauty vlogger. Ini kita cerita sedikit ya. Boleh. Jadi awalnya itu saya iseng-iseng pulang kerja. Videoin satu store yang emang lagi viral juga di TikTok gitu. Iseng aja cari-cari apa gitu, barang-barang murah tapi lucu kayak gitu-gitu. Nah akhirnya ada salah satu video saya yang tembus mungkin hampir berapa juta, 1 juta viewers ya waktu itu. Nah dari situ saya bikin lagi video-video kayak coba lagi makan di Lawson kayak gitu-gitu. Nah akhirnya juga sama naik juga videonya gitu, followers saya banyak naik sampai akhirnya saya cari kok saya kurang ya di sini gitu, maksudnya saya cari lagi, akhirnya ada satu video saya yang ngebahas tentang beauty itu viral dan saya akhirnya memutuskan untuk pilih fokus dulu di beauty tapi nggak menutup kemungkinan untuk nyoba lagi di bagian food, makanan atau lifestyle gitu. Sebenarnya lifestyle juga sekarang sih masih lanjut ya, karena ada beberapa kerjasama juga di bagian lifestyle gitu sama perusahaan-perusahaan retail gitu kan. Jadi
untuk sekarang beauty sama lifestyle-nya masih lanjut, tapi nggak menutup kemungkinan buat Konten yang lain ya? mengarah ke yang lebih lain gitu. Oke. Berarti sudah menghasilkan lumayan nih ya dari konten kreator. Alhamdulillah cukup. Oke. Cukup. Ya. Tentunya selama 1 tahun lebih ini di akun TikToknya selain followers bertambah, kemudian viewers juga sangat apresiasi dengan konten yang dibuat sama Teh Friska itu, pasti ada dong pencapaian tertinggi nih. Apa tuh yang selama ini dilakukan? Pasti ada pencapaian tertinggi lah dari video-video yang diupload di akun TikToknya. Mungkin bisa bantu UMKM jual produk lebih dari 2.000 produk di TikTok Shop kali ya. Oke. Jadi kan kalau TikTok ada konten ada keranjang kuning. Oke. Saya masih suka barter produk gitu. Jadi bantu UMKM. Jadi yang mau kita pasarin, kita iklanin produknya, itu nanti tukeran nama produknya gitu. Nah, alhamdulillah dari akun saya terjual hampir lebih dari 2.000 produk dalam 1 tahun ini gitu. Artinya benar-benar membantu UMKM, terus konten yang kita buat pun bermanfaat bagi banyak orang ya. Amin, Kira-kira insya seperti Allah itu ya. Amin. Oke. Boleh dikasih tahu nggak nih ke kawan profesi akun TikToknya apa, biar mereka juga bisa follow, bisa lihat video-video di akun TikToknya Teh Friska. Silakan. Boleh. Follow ya. TikTok saya itu @friskakusuma, nanti di drop di sini ya Pak ya. Oke. Nanti silahkan di follow. Oke gitu, kawan profesi silakan follow akun TikToknya Teh Friska. Tadi sudah disebutkan, nanti kita coba tampilkan juga di video wawancara kita kali ini. Pernah nggak sih merasa capek, bosan? Pasti ada titik terendah dong pada saat menjalani selama 1 tahun lebih ini sebagai konten kreator. Bisa diceritakan? Wah, pernah ya, sering gitu. Kadang kalau ngelihat temen yang masih kerjanya di kantor gitu, kadang suka pengen balik lagi, pengen punya teman-teman yang banyak lagi ngobrol-ngobrol gitu. Karena kan kalau misalnya kerja kayak gini, emang dominannya di rumah ya gitu. Kita emang nggak berbaur, maksudnya mungkin kontak-kontakannya lewat media sosial aja kan gitu. Cuman nggak ada bentuk fisik nyatanya gitu. Mungkin ngerasa jenuhnya sih di situ. Kadang ada sometimes tuh ada ngerasa jenuh, bosen, pengen nyobain kerja kantor lagi gitu. Tapi kalau misalnya ngelihat untuk kedepannya, kenapa nggak dicoba dulu sih gitu, sampai batas maksimal gitu, sampai karena kan udah lumayan juga kan gitu. Tentunya Teh Friska sebagai konten kreator, khususnya di beauty ya dan lifestyle itu, tergabung dalam komunitas. Untuk di Karawang sendiri ada nggak sih komunitas seperti itu? Terus pernah diundang kah? Pernah mengisi acara kah? Seperti itu Teh Friska. Kalau komunitas kayaknya saya belum terdaftar ya, nggak belum ada grupnya gitu. Cuman memang pernah beberapa kali isi acara aja sih, kayak salah satu dental klinik terbesar di Indonesia kan, FDC Dental Clinic itu kan ada di Karawang gitu. Nah, saya sama konten kreator dan influencer Karawang lain juga ikut hadir gitu. Nah, di situ aja sih waktunya kita ngobrol-ngobrol kayak gitu. Selebihnya sih untuk grup kayaknya saya nggak tahu ya, mungkin nggak ada gitu ya. Dan momen seperti itu biasanya lakukan collab seperti ini kah, atau hanya sekedar ramah tamah atau bagaimana tuh? Collab sistem kerjasama. Oh gitu ya? Ya, sistem kerjasama. Oke, paham. Ya. Tapi yang seperti saya ini belum pernah ada ya? Belum. Apa ini profesi? Profesi Kita Channel. Oh, Profesi Kita Channel ya, aja. Follow guys. Terima kasih. Lalu Teh Friska, selama jadi beauty vlogger tuh, saat kita lagi ngonten nih, lebih banyak di rumah ya? Di rumah. Kalau di luar itu kayak di kafe kah atau tempat makan kah, pernah nggak sih? Oh, pernah dong. Pernah jadi, ya? kalau lagi ada review, jadi kadang kan brand itu mintanya beda-beda ya Pak ya. Kadang ada yang minta fokus shootnya di muka, atau misalnya
Kak coba kayak tadi yang baru saya kerjain itu kayak ada brand sunscreen minta di luar pas lagi olahraga gitu. Terus ada juga yang lagi di cafe gitu. Atau mungkin ada juga yang kayak beauty store yang baru buka itu minta visit kayak gitu. Oke. Keluar-keluarnya saat-saat itu sih, tapi mungkin 70% sih di rumah. Oke. 70%, karena lebih banyak review kan kita ya, bahas review gitu. Nah, biasanya kalau konten kreator itu dari TikTok memang menghasilkannya murni, kalau kayak di YouTube mungkin AdSense ya, atau endorse, lebih dominan yang mana tuh? Kalau saya Menerima penghasilan sebagai konten kreator, endorse ya? dari endorse, kedua dari affiliate Keranjang Kuning. Oh, Gitu. oke. Sebenarnya sama sih, mungkin 50-60. 60-nya dari endorse, 50-nya dari Keranjang Kuning. Saat ini paling banyak apa tuh? Endorse. Luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Tadi juga lagi konten sih ya? Iya, lagi unboxing. Oke. Iya. Karena apa? Untuk profesi kita channel, ya kita dahului dulu. Luar biasa. Konten kreator ya, itu susah nggak sih ngejalaninnya ya? Maksudnya ngebagi waktu sama ibadah, kemudian mungkin dengan keluarga, mungkin dengan teman-teman. Itu ada kesulitan nggak sih bagi-bagi waktu buat kegiatan-kegiatan di luar konten gitu? Justru saya milih konten kreator itu karena faktor utamanya kita nggak terikat jam. Oke. Gitu. Jadi bisa lebih fokus untuk ibadah, untuk sama keluarga gitu. Jadi kita yang owning gitu loh, kayak waktunya itu mau dipakai berapa jam buat kerja, sisanya buat nyantai sama keluarga, buat ibadah, itu kita yang ngatur kan ya. Nah di situ sih poin plus yang bikin saya bertahan sampai saat ini gitu. Oke, luar biasa. Iya. Patut dicontoh nih kawan profesi Teh Friska ini ya, masih muda. Biasa aja, belum apa-apa. Masih muda, sudah banyak endorsan yang masuk juga ya kan. Alhamdulillah. Nah, paling tidak untuk sekota Karawang sih cukup dikenal sih saya pikir ya, karena TikToknya kayaknya followers sama viewersnya udah banyak ini. Amin. Kawan profesi seperti itu. Lalu Teh Friska, kan di luaran sana itu banyak generasi muda yang mungkin seumuran sama Teh Friska atau mungkin masih usia sekolah gitu kan ya. Ini sih lebih ke pesan buat mereka sih ya, sama kiat-kiat lah. Siapa tahu mereka ingin mengikuti profesi seperti yang Teh Friska lakukan nih sebagai konten kreator. Tentunya punya langkah-langkah apa yang harus dilakukan kalau mau memulai seperti saya, tipsnya bagaimana, atau saran yang bisa Teh Friska sampaikan nih ke generasi muda di luaran sana yang barangkali ingin mencontoh gitu loh. Tipsnya yang penting punya niat sama langsung eksekusi gitu. Jadi jalanin dulu aja gitu, jangan mikirin kira-kira rame nggak ya, kira-kira bakalan banyak followersnya nggak ya, atau Keranjang Kuningnya banyak yang beli nggak ya, nggak usah mikir gitu. Yang penting jalanin aja, yang penting sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dipunya, minat gitu. Kalau nggak punya minat, kalau saya rasa cukup sulit ya. Apalagi kan konten kreator kan udah banyak banget sekarang, udah banyak banget lah ya gitu. Kita harus tetap bisa bersaing secara sehat, menghasilkan konten-konten yang tetap fresh gitu. Menurut saya sih itulah tantangannya yang harus siap ketika emang mau jadi konten kreator. Yang penting niat, udah jalanin dulu, kerjain gitu. Terus biasanya satu hari kalau boleh tahu nih ngupload berapa video sih di akun TikToknya? Saya paling banyak ngupload 3 video aja. Oh, 3 video dalam satu hari ya? Iya, saya bagi-bagi waktunya sih. Biasanya kan sesuai prime time aja. Ini juga sedikit tips aja sih, upload prime time-nya itu biasanya kan kalau rame-rame itu jam istirahat, makan siang, pulang kerja, terus jam 9 itu jam-jam rame. Nah, itu biasanya saya pakai buat upload konten, upload produk gitu. Oke. Ya. Mungkin ini terakhir kali ya. Tentunya
sebagai konten kreator tuh punya pesan khusus kali ya buat anak-anak muda atau baru lulus sekolah atau misalnya masih sekolah atau bahkan mungkin generasi tuanya nih yang pengen jadi konten kreator. Teh Friska ada pesan nggak buat mereka di luaran sana nih? Pesan, jadi konten kreator nggak usah malu, karena ini kan pekerjaan juga gitu. Kadang masih banyak yang tanya ke saya, gimana sih caranya jadi konten kreator gitu, tapi kita masih malu, nggak mau nunjukin muka, nggak mau apa gitu. Sekarang kan konten kreator tuh luas ya, banyak gitu, nggak cuman konten kreator yang harus nampakin muka, bisa aja lewat suara dan sebagainya gitu. Yang penting itu yang tadi saya bilang, niat sama lakuin, duit yang paling penting itu kerjain gitu. Jadi percuma di planning terus, tapi kalau nggak dieksekusi, buat apa gitu. Cuman jadi draft doang gitu. Toh juga kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri kan. Nggak usah mikirin penilaian orang lain. Dan pada saat kita sudah tentukan kita mau konten apa nih, konsisten ya? Konsisten, tentunya ya? Konsisten. Nanti pun yang masih bingung harus kontennya fokusnya di mana, niche-nya itu kan, maunya di apa, apakah di beauty, apakah di lifestyle, atau di mukbang food gitu, food vlogger gitu. Nanti pun seiring berjalannya waktu pasti ketemu gitu. Yang penting sekarang lakuin gitu, buat konten yang bisa gitu. Jadi di tengah maraknya media sosial tuh sebisa mungkin kita manfaatkan dengan bijak juga ya. Betul. Syukur-syukur ya bisa bermanfaat bagi orang, iya. Kemudian juga intinya sih gunakan media sosial itu untuk hal-hal yang positif lah ya. Betul. Syukur-syukur bisa menghasilkan gitu kan, seperti yang Teh Friska lakukan. Nah, Teh Friska, saya mau nanya sebagai beauty vlogger, ya tidak perlu sebagai beauty vlogger sih sebetulnya, tapi memang berhubungan sama profesinya Teh Friska nih. Pasti punya harapan dan cita-cita ke depan dong, sehubungan dengan pekerjaan atau profesinya saat ini. Boleh disebutkan harapan dan cita-cita ke depan? Yang pastinya semoga akun TikTok dan semua akun platform lebih berkembang gitu. Lebih bisa bawa banyak manfaat buat orang lain, gak cuma diri sendiri. Kalau bisa lebih bisa banyak bantu produk-produk UMKM supaya lebih berkembang dan maju, gitu aja sih. Oke, terima kasih. Ya, konfirm. Oh, harapannya selain tadi mungkin saya pengen seperti influencer yang terkenal gitu. Ya, jelas harapannya semoga bisa menjadi beauty influencer yang banyak dikenal masyarakat gitu. Tidak hanya di Kota Karawang ya. Baik, Tuan Profesi, kita sudahi saja obrol-obrol santai di sore hari ini dengan Teh Friska, beauty vlogger. Amin. Kota Karawang nih. Jadi nanti kita akan tampilkan akun TikToknya, silahkan follow, silahkan lihat konten-konten videonya Teh Friska. Saya pikir cukup menginfluence nantinya. Amin. Untuk teman-teman generasi muda atau kawan-kawan profesi di luar sana. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, share, dan video profesi kita channel, serta kritik dan saran di kolom komentar untuk keberlangsungan kanal YouTube kami, Kawan Profesi. Terima kasih sudah menonton video wawancara kali ini. Sampai jumpa di video profesi kita channel berikutnya. Salam profesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyobain sunscreen raksasa yang katanya lagi viral di TikTok. By the way, ini tuh masih termasuk ke dalam hybrid sunscreen ya. Jadi ini tuh produk terbaru nih dari Dove Genesis dengan kandungan 5 kali UV Sheet Glow dan sunscreen SPF 50 PA+++. Bener-bener bisa melindungi kulit kamu dari sinar matahari. Teksturnya tuh super cair dan mudah banget buat di blend. Jujur suka banget sama hasilnya yang tone up tapi justru malah bikin glowing. Kalian wajib cobain juga ya.